salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan beriman, tentulah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyelenggaranya kita semua diperkenankan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu agenda penting, yaitu presentasi proyek Base Learning rencana tindak lanjut PKG diseminasi PJOK oleh Pak Juan. Untuk itu kita semua diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari Pak Juan dapat tersampaikan. Kegiatan ini kita awali dengan doa pembukaan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Pak Hendra untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa, silakan laksanakan doa ini secara ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dalam surga, puji dan syukur kami kepadamu atas cinta dan kasih yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami melaksanakan kegiatan kami bersama perjuangan yang akan dilakukan kegiatannya. Kiranya padamu ya Bapa, selalu kudusmu pada kami semua. Kiranya kegiatan kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada kita yang sudah membawa kami dalam doa. Acara yang selanjutnya sapaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang beriman, tak bosan-bosan kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat berkat penyelenggaraannya sehingga kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, pada tempat ini patut saya menyampaikan terima kasih banyak karena pada hari ini kita sudah bersedia hadir dalam pertemuan rutin kita dalam kegiatan komunitas pelajar SD Impres Dunia. Hari ini dalam kegiatan komunitas belajar kita secara khusus akan mendengarkan paparan atau presentase dari Pak Juan yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut dari kegiatan diseminasi PKG PJOK yang sudah diikuti oleh Pak Juan sejak bulan Oktober sampai bulan Desember nanti. Dan kegiatan ini sendiri dia akan berakhir di bulan bulan Desember. Kegiatan PKG PJOK ini sangat bermanfaat, terutama untuk Pak Juan sendiri sebagai guru PJOK di lembaga pendidikan kita ini. Karena dengan kegiatan ini kompetensi sebagai seorang guru PJOK semakin bertambah. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang saya hormati, sebagai kepala di satuan pendidikan ini, saya sangat mendukung untuk semua bentuk kegiatan yang diikuti oleh setiap guru. Sama halnya dengan kegiatan PKG PJOK ini, dan harapannya semoga apa yang sudah diperoleh oleh Pak Juan dalam proses kegiatan PKG PJOK dapat diteruskan dan bisa dibagikan ke teman-teman guru lain di sekolah kita ini sehingga program ini berdampak bukan saja untuk Pak Juan sendiri tetapi juga berdampak untuk semua guru dan tenaga kependidikan secara umum di lembaga pendidikan ini. Untuk tidak berpanjang kata, mari kita bersama-sama mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Juan berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang sudah dirancangnya. Sekian dan terima kasih.
untuk mempresentasikan PBL ini kepada Pak Juan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bu Wati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Pak Mama Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wati selaku Ketua Komunitas Belajar di sekolah kita yang saya hormati, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang juga saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini merupakan hari yang luar biasa untuk saya, di mana teman-teman, terutama Mama Kepala Sekolah, sudah bersedia mendukung secara penuh dan bersedia memfasilitasi saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut dari program diseminasi PKG PJOK Kabupaten Nagekeo tahun 2024. Di sini dalam rencana tindak lanjut yang saya buat adalah bagaimana menghidupkan kembali permainan tradisional masuk dalam pembelajaran berbasis project atau project based learning. Jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama saya akan menyampaikan apa saja yang melatar belakangi saya memilih judul bagaimana memilih judul menghidupkan kembali permainan tradisional. Di era teknologi 5.0 seperti saat ini, kita tahu bersama anak-anak kita itu yang kita sebut sebagai generasi Z atau Gen Z itu menerima arus informasi secara global. Artinya dia menerima informasi sangat cepat melalui internet yang dia dapat. Sebagai informasi itu yang dia dapat itu bisa saja bernilai positif, tetapi juga tidak menutup kemungkinan informasi yang anak-anak kita dapat itu bernilai negatif. Artinya kalau informasi yang bernilai negatif dia peroleh, setidaknya itu sudah keluar dari tradisi luhur budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kita sebagai orang timur yang menjunjung tinggi, sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur Indonesia. Artinya kalau di para peserta didik kita terpapar, itu dikhawatirkan tradisi atau budaya asing yang kita kenal dengan budaya barat itu akan semakin merajalela. Dia bisa menggantikan tradisi lokal yang ada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang tradisi lokal, salah satu warisan atau kekayaan luhur yang harus terus dijaga itu kalau dalam pembelajaran PJOK itu kami sangkut pautkan atau saya sangkut pautkan dengan permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu sendiri memiliki arti atau nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Karena sejatinya kita tahu bersama dunia anak itu adalah dunia bermain. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena lebih tertarik dengan game online. Karena itu tadi penguasaan informasi teknologi yang berbau internet itu sudah sangat cepat. Nah, di dalam Pencas Orkes sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang memiliki integral dari pendidikan secara keseluruhan, itu peran PJOK sendiri itu membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan bentuk-bentuk nilai-nilai pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam PJOK itu dapat membantu anak-anak dalam bersosialisasi. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi, latar belakang lain yang menjadi alasan kenapa saya memilih permainan tradisional ini karena melihat anak-anak kita pada jam istirahat itu sering melakukan permainan tradisional. Walaupun tidak semua anak-anak kita melakukan permainan itu, tapi ada beberapa anak-anak yang mungkin Bapak Ibu juga bisa tahu sendiri bentuk-bentuk permainan tradisional. Ada boy sendal, kemudian guru CD yang begitu. Artinya saya mengambil itu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk tujuan program ini sendiri itu yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua itu melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga membuat kegiatan atau aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran.
dalam hal ini kebugaran jasmani. Kemudian yang keempat itu mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Jadi ini tujuan program yang ingin kita buat bersama. Kemudian capaian yang diharapkan. Kita lihat yang pertama capaian. Dari program ini capaian diharapkan itu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk permainan tradisional. Kemudian peserta didik dapat menganalisis informasi dari bentuk-bentuk permainan tradisional. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis aturan salah satu bentuk permainan tradisional. Artinya nanti ketika peserta didik melakukan analisis permainan tradisional, dia menemukan permainan tradisional apa yang cocok dimainkan untuk anak-anak seusia dia. Kemudian dia bisa merancang peraturan-peraturan permainannya sendiri. Kemudian yang terakhir itu peserta didik dapat melakukan salah satu bentuk permainan tradisional. Artinya dari sekian banyak bentuk permainan tradisional yang dianalisis atau diidentifikasi peserta didik, dia bisa mencari atau memakai satu permainan tradisional untuk nanti kemudian dia permainkan atau dia praktekkan, dia lakukan. Kemudian langkah-langkahnya yang diharapkan itu yang pertama, peserta didik mengidentifikasi bentuk-bentuk permainan tradisional. Kemudian peserta didik menganalisis informasi dari bentuk-bentuk permainan tradisional. Peserta didik menganalisis peraturan salah satu bentuk permainan tradisional. Dan terakhir, peserta didik dapat melakukan salah satu bentuk permainan tradisional. Nah, dari capaian-capaian ini, hasil yang mau kita harapkan itu apa? Itu sudah pasti peserta didik dapat merancang serta melakukan salah satu bentuk permainan tradisional. Jadi ini hasil yang mau kita harapkan secara keseluruhan. Kemudian struktur program dan mitra. Jadi yang pertama kita lihat struktur program, jenis program. Jadi program ini itu saya masukkan ke dalam program P5 kita. Jadi ada 3 pilihan, program ekstrakurikuler, program kokurikuler, dan program P5. Karena saya melihat kegiatan ini sangat baik dan dia nyambung ke nilai kearifan lokal, itu saya masukkan ke dalam program P5 sehingga nanti di semester 2 apabila disetujui kita bisa menggunakan tema kearifan lokal di dalam kegiatan P5, dan salah satunya mungkin kita bisa masukkan ke dalam PBL ini yang saya presentasikan hari ini. Kemudian untuk sasaran program sendiri itu peserta didik kelas 4 dan kelas 5. Kemudian pengaturan program, karena kita berjalan di hari Jumat, maka program ini itu akan dilaksanakan di setiap hari Jumat untuk di semester 2 dan hanya terjadi di bulan Januari. Jadi untuk struktur program PBL ini saya sampaikan bahwa kegiatan ini kita masuk dalam kegiatan P5 kita. Itu temanya tentang kearifan lokal. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama sudah pasti kepala sekolah sebagai penasihat. Kemudian ada ketua komunitas belajar. Di sini artinya ketua komunitas belajar mengajak teman-teman semua untuk bagaimana kita sama-sama berkolaborasi. Kemudian ada guru kelas dan ada guru mata pelajaran lainnya. Ada guru agama, guru matematika, dan guru bahasa Inggris. Jadi sini kita berkolaborasi, kita berdiskusi bersama bagaimana kita mengembangkan materi, kemudian kita memberikan penugasan dan evaluasi, serta membuat konten untuk presentasi komunitas belajar. Kemudian kita juga berdiskusi untuk memfasilitasi peserta didik dalam membuat karya dan pelaksanaan SEN. SEN ini kepanjangan dari Sport Education Model. Jadi di sini program ini nanti kita akan buat dalam bentuk SEN, di mana peserta didik itu dilatih untuk bagaimana supaya ketika dia ke depannya itu dia menemukan yang namanya kompetisi yang sebenarnya. Kompetisi yang sebenarnya itu biasanya ada kepanitiaan, ada penonton, kemudian ada penilai, ada sponsor. Jadi kita melatih anak-anak untuk belajar SEN ini. Jadi di dalam SEN itu PJOK yang kami pelajari itu, pembelajaran SEN itu menyenangkan karena anak-anak yang tidak punya kemampuan atau tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan olahraga secara praktek, itu dia bisa mengambil peran jadi wasit, jadi penonton, jadi panitia,
kemudian bisa juga dia jadi sponsor yang angkat papan-papan sponsor, kemudian dia bisa jadi pelatih, coach. Jadi seperti itu dalam PJOK itu kami tidak menuntut peserta didik harus bisa melakukan gerakan, tapi dia punya basic lain yang bisa dia tonjolkan, bisa jadi komentator, jadi seperti itu. Jadi itu namanya sport education model tadi. Jadi nanti kita lakukan PBL ini bentuknya SEM, sport education model. Jadi di sini saya sudah sampaikan bahwa panitia dan peserta itu berasal dari peserta didik itu sendiri. Jadi dia membentuk kepanitiaan sendiri, jadi peserta sendiri. Jadi itu nanti kita guru-guru sebagai fasilitator. Kemudian yang berikut kapasitas. Nah, dalam kapasitas ini itu bagaimana kita pemetaan aset. Artinya aset based thinking, berpikir berdasarkan aset, berbasis aset. Artinya aset yang ada di sekolah lain kita tidak samakan dengan aset yang ada di sekolah kita. Jadi proyek ini sudah saya pikirkan secara matang, aset apa saja yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu dari aset manusianya, sudah pasti kepala sekolah. Kepala sekolah, guru itu memiliki kompetensi, itu yang sudah pasti. Kemudian peserta didik kita, peserta didik kita juga termasuk dalam aset yang bisa kita gunakan. Kemudian lingkungan, kita sudah tahu bersama kita lingkungan ini berada di kawasan pedesaan, sehingga permainan tradisional itu kita bisa dengan mudah mencari model permainan tradisional, beda dengan yang di kota yang kesulitan. Artinya dari berbagai macam daerah itu masuk di situ permainan tradisional apa yang mau mereka cari. Tapi kita dalam satu kawasan pedesaan yang pasti permainan tradisional itu kita akan sangat mudah. Sudah pasti banyak sekali permainan tradisional yang ada di desa kita ini. Kemudian fisik yang saya gunakan di sini nanti kita bisa menggunakan halaman sekolah serta sarana prasarana lain yang nanti kita modifikasikan dengan lingkungan budaya alam. Misalkan kita bisa menggunakan bambu, liris yang ada kita punya ini, kemudian kita bisa gunakan batu. Artinya kita pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian dari ini aset sosial, kita ada visi misi yang sudah kita susun bersama. Salah satu bunyinya itu tentang budaya. Kita punya visi misi itu. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu kita punya visi itu terwujudnya insan SD Tonio yang disiplin, unggul, cerdas, sehat, berbudaya. Artinya berbudaya ini yang mau kita masukkan dalam permainan tradisional. Itu kemudian finansial. Kita bisa mungkin seizin ibu kepala sekolah atau mungkin ada bendahara dan bos bisa mengakomodir ini dalam rencana belanja sekolah yang ada dalam RKA bos. Kemudian bisa juga swadaya dari kita. Jadi itu secara aset finansial. Kemudian aset politiknya itu adanya kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. Dan dalam arti kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya, dalam hal ini guru yang mengikuti PKK PJOK, kemudian memasukkan PBL ini ke dalam proses kita, dalam program kita dalam komunitas belajar. Jadi itu untuk kapasitas berdasarkan aset yang dimiliki. Kemudian setelah kegiatan ini berakhir, rencana evaluasinya seperti apa? Evaluasi akan kita lakukan secara menyeluruh, dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki. Kemudian observasi melalui rubrik penilaian. Nanti di sini kita siapkan ketika peserta didik melakukan kegiatan SEM itu, kegiatan PBL ini, kita akan menggunakan rubrik penilaian atau observasi itu berupa rubrik penilaian. Kemudian adanya umpan balik dan refleksi. Nanti kita buat umpan balik, kemudian kita memberikan lembaran refleksi, baik itu untuk guru maupun untuk peserta didik. Kemudian, yang namanya kegiatan pasti ada tantangan. Jadi di sini saya sudah memikirkan sejauh mana kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Karena kita berbicara tentang PJOK, pasti yang kita pikirkan adalah bermain di luar lapangan. Itu sudah terlintas di pikiran saya adalah cuaca, keadaan alam. Hujan, bisa jadi panas. Mungkin di bulan Januari itu musim hujan, bisa jadi panas. Dan bagaimana kita mau buat kegiatan ini?
Kemudian adanya kegiatan sekolah yang bersamaan karena dilakukan pada hari efektif. Kita lakukan pada hari Jumat. Jangan sampai di hari Jumat itu mungkin ada kegiatan gugus atau kegiatan kepala sekolah yang bertabrakan, jadi seperti itu. Atau ada kegiatan yang berpusat di sekolah kita, jadi seperti itu. Nah, solusi yang saya tawarkan di sini itu yang pertama, kita antisipasi dulu. Apabila hujan atau panas terik, itu kegiatan kita bisa kondisikan. Misalkan kalau panas mungkin kita bisa cari tempat yang teduh. Kemudian kalau hujan kita bisa tunggu sampai hujan berhenti baru kita lanjutkan. Ataupun nanti apabila peserta didik menganalisis permainan yang bisa dilakukan di dalam kelas, ya kita bisa menggunakannya di dalam kelas. Kemudian kegiatan ini nanti saya susun berdasarkan kalender pendidikan selama setahun yang sudah ada di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang kita susun pada hari Jumat itu tidak bertabrakan dengan kegiatan sekolah kita pada hari Jumat. Jadi mungkin dari saya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian kita semua. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan berkaitan dengan hasil presentasi saya. Waktu dan kesempatan saya berikan, nanti saya berikan kembali kepada Ibu Guru untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Juan yang sudah mempresentasikan kegiatan Project Based Learning dalam rangka rencana tindak lanjut PKG diseminasi PJOK. Acara selanjutnya adalah diskusi. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk bertanya. Termin pertama 2 pertanyaan. Saya berikan kepada 2 guru untuk memberikan pertanyaannya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, Ibu Mira, silakan Ibu Mira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, apakah dengan PBL Project Based Learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik? Oke, saya berikan kesempatan lagi kepada 1 orang penanya. Kira-kira apa yang dipaparkan oleh Pak Juan tadi mungkin ada yang belum dipahami, kurang dipahami. Silakan Bapak Ibu bertanya. 1 penanya lagi untuk termin yang pertama. Baik, saya. Berkaitan dengan SEM yang sudah dijelaskan oleh Pak Juan tadi, bahwa dalam kegiatan SEM itu semua siswa itu dia mengambil bagian, terlibat. Mungkin Pak Juan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi berkaitan mungkin kegiatan-kegiatan seperti apa, contoh misalnya dalam permainan, bahwa mengangkat misalnya salah satu permainan, memberikan contoh yang lebih detail, memberikan contoh bahwa kegiatan SEM itu dijalankan misalnya permainan apa, memberikan contoh yang lebih konkret seperti itu, sehingga kami bisa paham bahwa oh, yang ini yang dimaksudkan dengan kegiatan SEM. Baik, terima kasih. Saya batasi dulu untuk 2 penanya. Jadi pertanyaan Pak Juan, pertanyaan pertamanya, apakah dengan PBL atau apakah dengan proyek based learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik? Kemudian yang kedua berkaitan dengan SEM, kira-kira Pak Juan bisa memberikan contoh permainan yang melibatkan semua peserta didik gitu? Ya. Baik, terima kasih pemandu acara. Terima kasih Ibu Mira untuk pertanyaan pertama. Saya coba menjawab. PBL ini meningkatkan minat belajar peserta didik. Saya jawab iya, karena di sini yang pertama pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu dia mengolah pembelajarannya sendiri. Saya mungkin
langsung kasih contoh bagaimana alur ketika kita akan melakukan PBL ini sesuai dengan tema permainan tradisional ini. Jadi ada beberapa langkah yang nanti peserta didik lakukan. Yang pertama itu saya sebagai guru PJOK itu bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain, misalkan bahasa Indonesia, guru kelas, itu bagaimana menyusun teknik wawancara yang baik terhadap peserta didik. Teknik wawancara yang baik terhadap peserta didik, kemudian peserta didik menyusun sendiri nih. Dia menyusun sendiri wawancara apa saja. Nah, kepada siapa dia akan wawancara? Dia akan wawancara, bisa saja dia wawancara guru, bisa saja dia wawancara tokoh masyarakat. Artinya minatnya dia untuk mewawancara itu sudah menunjukkan bahwa proses ini yang sesuai dengan keinginannya dia. Artinya yang dia mau tanyakan itu yang dia mau tanyakan berasal dari dia sendiri, bukan dari guru yang bertanya. Misalkan dalam konteks permainan tradisional ini dia tanya, misalkan ke orang tua atau dia punya kakek nenek, mungkin nanti didampingi oleh guru sebagai fasilitator tadi. Dia bertanya, permainan tradisional itu apa saja? Misalkan kalau saya mau bermain ini bagaimana? Kalau saya mau, artinya kan di situ dia sudah menunjukkan dia punya minat nih. Contohnya mungkin dia mau bermain ini, dia akan tanya lebih jalan. Ini permainan ini aturannya bagaimana? Terus berapa orang yang bermain? Sistemnya seperti apa? Artinya kan dia bertanya, tapi dia sudah sesuaikan dengan minatnya. Itu mungkin jawaban singkat dari saya berkaitan dengan apakah PBL ini menarik minat peserta didik, meningkatkan pembelajaran peserta didik. Saya bilang iya, karena nanti disesuaikan dengan dia. Kemudian setelah dia mendapatkan informasi itu, dia akan merancang sendiri, dia akan mengolah, mengidentifikasi sendiri. Tentunya bukan hanya dia sendiri, tapi guru sebagai fasilitator itu harus terus mendampingi bagaimana supaya mengolah ini menjadi satu project, satu produk yang nanti dia akan memerankan sendiri, dia akan bermain sendiri. Jadi seperti itu. Jadi dia bermain bukan berdasarkan kemauan guru, tapi dia bermain berdasarkan hasil temuan dia sendiri. Jadi saya yakin dan percaya bahwa PBL ini dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin saya rasa Ibu Mira bisa terima dengan jawaban ini. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Pak Hendra tadi berkaitan dengan SEM tadi. Kalau untuk SEM sendiri, Sport Education Model ini, olahraga apapun itu bisa kita gunakan SEM. Mau sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, apa saja itu dia bisa gunakan model SEM. Nah sekarang kita omong kembali lagi ke topik permainan tradisional nih. Saya kasih contoh macam tadi saya omong boy sandal nih. Misalkan boy sandal itu kan satu permainan tradisional nih. Walaupun di dalam PJOK sendiri itu biasanya kenal dengan istilah kasti lah, permainan kasti. Tapi kalau di permainan tradisional itu dikenal dengan istilah boy sandal misalkan. Nah itu nanti peserta didik dia mengolah sendiri nih SEM. Ada yang mungkin peserta didiknya misalkan SEM itu butuh berapa orang? Satu tim misalkan 4 orang, 8 orang. Jumlah peserta didik mungkin 20 orang. Nah tidak mungkin dia bermain semua. Jadi dari 8 orang ini kita bertanya, mana-mana yang mau bermain? Misalkan lebih dari 8. Oh iya, kalau lebih dari 8 kita tinggal bagi 2. Bagi berapa, kemudian sisanya itu kita kasih cadangan. Nah yang tidak mau bermain ini kita bagi peran dia. Siapa kita tanya? Kita jangan tentukan sebagai guru, kita jangan menentukan. Siapa yang mau jadi komentator? Bilang saya. Misalkan kita sini ada nih yang unggul sebagai komentator, misalkan Juan. Nah itu kan ada nih dia punya keunggulan di situ sebagai komentator. Kita bisa kasih peran dia itu. Kemudian misalkan Julian, dia kalau saya sebagai guru PJOK dia kurang sekali di keterampilan, tapi misalkan kalau jadi wasit dia bisa. Jadi seperti itu kita tanya siapa yang mau jadi wasit. Kemudian siapa yang mau jadi pelatih. Kemudian kalau selain itu siapa yang mau hanya untuk hura-hura sebagai penonton di belakang, di luar lapangan. Jadi kita tanya ke mereka mau gimana itu. Jadi kemudian mungkin mereka bisa jadi masyarakat yang tukang protes banyak, bisa, karena nanti kedepannya mereka akan temukan itu. Kemudian kita temukan kasih kesempatan kepada mereka untuk bagaimana mereka menjadi bupati mungkin. Siapa yang mau berperan jadi bupati atau kepala desa yang membuka acara begitu. Kemudian siapa yang mau jadi MC seperti itu. Jadi SEM ini nih banyak model. Jadi semua olahraga itu bisa masuk. Kalau di konteks permainan tradisional itu kita ambil contohnya seperti
permainan boys and girls itu. Jadi mungkin saya rasa itu Pak Hen berkaitan dengan sport education model tadi. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu. Baik, kita buka lagi cermin yang kedua. Saya berikan lagi 2 orang penanya. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Pas? Oke. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita. Baik, terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selanjutnya saya berikan ke Ibu pemandu acara. Baik, terima kasih kepada Pak Juan yang sudah membagi, kemudian mengenalkan kepada kami bagaimana melakukan pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran project based learning. Dari sini kami guru bisa mengambil kesimpulan bahwa project based learning ini bukan hanya untuk mata pelajaran PJOK, tetapi bisa juga kita aplikasikan ke mata pelajaran yang lain tergantung materinya. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Juan. Kemudian yang kedua adalah dengan SEM. SEM artinya Sport Education Model. Sport di sini bukan hanya olahraga, tetapi berkaitan dengan permainan. Permainan juga ini bisa dimodifikasi di dalam pembelajaran di kelas masing-masing dengan mata pelajaran yang lain selain PJOK. Kemudian yang selanjutnya adalah guru hanya memfasilitasi ya, dan siswa itu sendiri yang menemukan sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Terima kasih Pak Juan sudah memberikan kami materi ini. Dengan berakhirnya kegiatan yang tadi diskusi, berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Pak Juan, dan kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi proyek based learning dalam rangka rencana tindak lanjut PKG diseminasi PJOK oleh Pak Juventus. Kita akhiri acara ini dengan doa. Kepada Pak Hendra saya berikan kesempatan. Marilah kita berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara jalan dan dalam nama Bapa, Bapa, terima kasih atas berkat dan bimbinganmu yang boleh kami alami selama kegiatan ini. Dan kita harap tetap denganmu dalam seluruh karya kami, terutama materi yang sudah kami dengarkan bersama ini, kiranya boleh berguna bagi kami dalam perkembangan siswa-siswi kami. Akhirnya ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan